penting dan genting. Saya harus menyampaikan pada 20 September yang akan datang. Islam ini agama yang sempurna. Allah SWT berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agamamu. Ma farratna fil kitab min syai'. Tidak ada yang aku lupakan dalam Al-Quran Karim. Seluruh Al-Quranul Karim, termasuk bagaimana cara memilih pemimpin. Jadi memilih pemimpin ini bukan hanya soal politik, bukan hanya soal muamalah, tapi sudah termasuk ibadah. Betapa tidak Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin." Hai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kau mengangkat seorang pemimpin dari orang kafir di samping orang-orang yang beriman. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Apakah kamu mau membuka peluang bagi Allah untuk menghukum kamu? Jadi sanksi kalau kita memilih pemimpin yang non-muslim, maka sanksinya adalah akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam mengkampanyekan pemimpin ini dibenarkan yang namanya syarat. Mengemukakan soal syarat dibolehkan, dibenarkan oleh yang namanya Ketua Dewan Pembina KPU, itu Profesor Dr. Jimli As-Siddiqi. Kenapa? Karena sekarang ini zaman keterbukaan, betul. Zaman demokratisasi, betul. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Rakyat, umat harus dijelaskan siapa calon-calon pemimpin mereka. Jadi syarat dibenarkan. Oleh karena itu saya harapkan kepada para pembantu, para orang tua menyatakan ini sebenar benarnya. Dalam hal ini ada dua kandidat. Kita buka siapa kandidat ini supaya umat mengerti, supaya umat tahu. Yang pertama adalah pasangan Fauzi Bowo dan Nahrawi. Fauzi Bowo, Gubernur, Nahrawi, Wakil Gubernur. Ya, Fauzi Bowo Muslim, Nahrawi Muslim. Fauzi Bowo Betawi, Nahrawi Betawi. Harus jelas. Ceritakan sama umat. Ini zaman kemerdekaan, zaman keterbukaan. Kemudian calon yang kedua, Jokowi sama Ahok. Ya, Jokowi Muslim, tapi orang tuanya Kristen. Kemudian suku bangsanya Jawa. Ahok suku bangsanya Cina, agamanya Kristen. Ini harus dijelaskan, ya, bahwa siapa pemimpin, siapa calonnya harus jelas, supaya kita nggak memilih pemimpin seperti beli kucing dalam karung. Paham? Namun begitu sebuah ilustrasi. Tahun 72 saya berada di Singapura 3 hari 3 malam untuk kepentingan festival pop singer Asia Tenggara. Alhamdulillah saat itu juara pop singer Asia Tenggara adalah Rhoma Irama. Ya. Ngobrol sama dia. Apa yang dibicarakan? Saat itu Gubernur DKI, tolong disampaikan hati-hati terhadap bahaya sama Gubernur. Saya khawatir Jakarta nanti akan menjadi Singapura dan Indonesia. Dulu Singapura ini bagian dari negara Melayu. Dulu Singapura ini adalah Malaysia. Tapi begitu dikepung secara ekonomi, dikuasai secara politik, maka Singapura memisahkan diri menjadi negara sendiri, negara yang tadinya wilayah Melayu menjadi negara Cina, yang tadinya Islam menjadi negara Kristen. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Saya tahun 72 sudah diingatkan sama Tengku Ghazali Ismail, kasih tahu Ali Sadikin, hati-hati. Maka begitu terjadi sekarang, saya merinding. Jangan-jangan sinyalemen dari Ghazali Ismail sebentar lagi akan terjadi kalau umat Islam tidak bersatu. Kalau umat Islam tidak menyadari hal ini, bukan mustahil sinyalemen Ghazali Ismail akan terjadi. Karena yang namanya Jokowi ini hanya sebagai batu loncatan saja. Oke, menyelesaikan beberapa periode sebagai gubernur. Tapi setelah beliau, siapa yang jadi gubernur? Siapa yang jadi gubernur? Ahok. Kalau sudah Ahok yang seorang memberi menjadi gubernur di Jakarta, ibu kota Indonesia, martabat bangsa tergadaikan, citra bangsa tercabik-cabik. Kalau sudah seorang Kristen memimpin ibu kota Jakarta, negara yang mayoritas Islam ini, maka umat Islam menanggung aib besar di mata dunia internasional. Inna lillahi. Saya tahu banyak umat Islam yang mengidolakan Jokowi. Saya tahu. Betul? Betul? Karena memang beliau orangnya menurut mereka sabar, santun, ini, itu, idola banget deh. Tapi ingat, ya, Jokowi hanya batu loncatan. Yang nanti akan berkuasa adalah Ahok yang non-Muslim, Ahok yang Cina, Ahok yang Kristen. Inna lillahi na'udzubillah. Ini sekedar ini yang bisa saya sampaikan. Mohon hal ini disampaikan kepada semua umat Islam yang tidak ada di sini, kepada saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita. Pengalaman saya di Singapura tolong disampaikan. Jangan sampai tragedi di Malaysia, Singapura menjadi negara sendiri, negara Cina yang negara kafir. Semoga Jakarta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari cengkraman non-Muslim, dari cengkraman non-Muslim.